Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya hari ini. Sekarang tanggal 14 Maret 2025, teman-teman, saya baru saja menyaksikan press conference Erick Thohir ya. Erick Thohir memberikan penjelasan tentang selesainya urusan mengenai naturalisasi 4 pemain ya, yang satu sudah duluan oleh Romeni dan 3 ya, Dean, Pelupesi, dan Emil sudah selesai. Perpindahan federasinya juga sudah selesai ya teman-teman. Jadi semuanya nanti akan hadir ke Australia ya. Ini banyak menjadi sorotan, khususnya negara-negara yang sering memantau timnas Indonesia ya, seperti Australia, Vietnam, Malaysia, itu sering memantau perkembangan timnas Indonesia, teman-teman. Ya, saya baca beberapa artikel ya, Vietnam, berita-berita di Vietnam seperti apa, di Malaysia, terus khususnya Australia ya. Bahkan Australia kali ini Bahrain ya, Bahrain juga tuh teman-teman. Bahrain berpikir bahwa melawan timnas Indonesia kali ini masih gelap ya, belum tahu ya harus pakai seperti apa strateginya, karena katanya melawan timnas Indonesia sama dengan melawan timnas Belanda karena semua serba orang Belanda pelatihnya pemainnya juga dari Belanda walaupun itu keturunan ya dari Belanda. Nah itu yang membuat pelatih Bahrain juga merasa gimana ya, mengeluarkan kalimat-kalimat sewor gitu teman-teman, supaya Indonesia juga kena mental gitu ya, bahwa Bahrain menghibur diri, nggak akan takut. Ya kita juga jangan tengah ya, Bahrain kan juara teluk ya teman-teman, juara Piala Teluk, jadi ada kualitas juga di Bahrain. Jadi kita harus jangan sampai di GBK kita kalah melawan Bahrain ya. Bahrain pasti juga nggak mau kalah karena nilainya sama-sama, peluangnya juga sama-sama ada. Apalagi melawan Australia, memang secara peringkat di atas kertas itu emang Indonesia di bawah Australia kali ini belum naik karena memang tim ini baru terbentuk. Tim Indonesia ini kan sebenarnya baru gradual ya teman-teman, gradual dibentuk oleh Erick Thohir, dan ini Erick Thohir membuat project teman-teman. Projectnya Erick Thohir ini ya, membuat timnas seperti sekarang ini nggak semua orang bisa ya, nggak semua orang ketum PSSI bisa. Ya hanya Erick Thohir. Kenapa? Karena semuanya itu harus terpenuhi, kemampuan manajerial, kemampuan pengalaman, kemampuan finance atau keuangan ya. Itu nggak semua orang bisa seperti Erick Thohir, dan Erick Thohir bisa melakukan project timnas hari ini ya karena banyak sekali kemampuannya Erick Thohir teman-teman ya. Kemampuan komunikasi, linknya di mana-mana ya. Ini bukan pekerjaan mudah. Membuat project seperti timnas Indonesia kali ini ya bukan pekerjaan mudah. Ya untuk naturalisasi menjadi WNI itu juga nggak mudah, harus linknya tuh ke DPR, ke presiden, ya itu harus dalam linknya, kalau nggak belum tentu disetujui teman-teman ya. Kalau DPR nggak nyetujui nggak akan bisa naturalisasi. Ya ini karena semua lobby-lobby Erick Thohir dan linknya Erick Thohir ya, kedekatannya dengan presiden, kedekatannya dengan Menpora, kedekatan dengan DPR ya. Jadi semua serba mudah, kedekatan dengan KNVB ya, kedekatan dengan sepak bola Eropa, itu yang mempermudah semua proyek Erick Thohir hari ini, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Erick Thohir teman-teman ya. Jangan kita menganggap remeh, semua proyek ini bukan pekerjaan mudah, pekerjaan berat sebenarnya, karena semua mengandung keuangan. Kalau keuangan nggak kuat nggak mungkin ya bisa cepat ini, nggak mungkin teman-teman. Ya kemana-mana butuh biaya tinggi lagi ya. Sumpah aja sekarang di luar negeri karena deadline-nya ya, saking mepet waktunya, supaya nggak meleset. Bayangin aja, tinggal sehari lagi harus menyelesaikan perpindahan federasi. Untung selesai nih ya kemarin. Dan tadi udah diumumkan oleh Erick Thohir semua sudah selesai dan akan bergabung ke timnas Indonesia melawan Australia ya teman-teman. Jadi ada jadwal-jadwalnya ya teman-teman, jadwal keberangkatan. Nah besok ini dari Indonesia sudah mulai gradual berangkat ke Australia teman-teman, besok tanggal 15, tanggal 16 ya, yang dari Eropa nih.
Yang dari Eropa tanggal 16 ada yang datang juga, tapi ada juga yang masih main. Tanggal 16 itu ada yang masih main ya teman-teman, pemain Indonesia yang di luar negeri masih ada pertandingan, dan tanggal 17-nya baru berangkat dan diperkirakan tanggal 18 baru sampai. Berarti latihannya cuma sehari. Latihannya cuma sehari loh teman-teman, luar biasa ini. Patrick ini gimana nih diadaptasinya? Pelatih yang baru ketemu sehari langsung bertanding di pertandingan yang sangat krusial, pertandingan yang sangat menentukan. Coba teman-teman, gimana coba Lanzat, Pastor, ya, Cleaver, itu berarti harus fokus tuh. Ya untungnya pemain timnas senior ini banyak yang profesional ya teman-teman, udah pemain-pemain yang profesional, jadi saya yakin bahasanya juga bahasa Belanda ya, jadi nggak terlalu sulit ya untuk adaptasi budayanya juga. Itu kelebihannya kenapa pelatih Patrick dan timnya itu optimis ya, karena memang budaya atau cara penyampaian di dalam komunikasinya nanti sudah dipahami oleh para pemain itu ya teman-teman. Jadi memang inilah profesional, dunia profesional itu seperti ini, nggak ada istilah ngeluh-ngeluh ya. Walaupun cuma sehari ya targetnya harus menang, ya usahakan supaya menang itu gimana. Nah setelah itu teman-teman tanggal 20 main ya, tanggal 21-nya sudah pulang ke Indonesia, udah pulang ke Jakarta mempersiapkan nanti lawan Bahrain ya kan, tanggal 25-nya. Jadi benar-benar mepet sekali nih, mepet sekali ya. Ini yang menyenangkan. Denny, ya, Jim dan Pelupesi serta Emil ini sudah bisa membela timnas Indonesia. Semua sudah clean and clear ya teman-teman, sudah clean and clear. Ini yang membuat penggemar timnas Indonesia merasa senang. Kenapa? Kita memiliki Ole ya, sudah nih Ole main ya, Jim main nih nanti ya, kelihatannya main nih analisa saya ya teman-teman. Walaupun nggak tahu nih di starting atau di sub ya, dia belum tentu nih ya. Yang kedua Emil ya, Emil kayaknya pasti main nih teman-teman, tapi nggak tahu ya apa di starting kalau apa di sub ya. Kalau menurut saya dicadangin ya Emil ya. Yang kiper utamanya masih Paes teman-teman ya, masih Paes. Terus Pelupesi ya, dia ingin sekali itu main teman-teman, ingin sekali dia menjadi starting 11, cuma ya nggak tahu juga ya. Itu sayang sekali ya Elkan Bagot nih ya, karena nggak tahu nih Elkan Bagot mungkin udah dicoret ya oleh PSSI, nggak ngerti lah ya itu informasinya seperti apa. Yang pasti gara-gara waktu itu ya di timnas U23 saat di tangan Sintayong tuh kayaknya masalahnya di sana. Yang pasti timnas Indonesia hanya satu hari teman-teman ya, pertemuannya full di Australia tuh tanggal 19, karena ada yang datang tanggal 18 teman-teman ya, ada yang datang tanggal 18 nih para pemain. Jadi para pemain itu udah mulai besok tanggal 15, 16, 17 nih. Datangnya nggak bareng, gradual gitu. Nah kumpul semua tanggal 18, 19 latihan, 20 main tuh, bayang nggak? Ya, yang pasti kita harus berdoa teman-teman supaya Indonesia bisa mengalahkan Australia. Saya yakin heboh banget nih nanti rakyat Indonesia kalau Indonesia bisa mengalahkan Australia dan mendapat poin 3 berarti 9 ya. Tinggal kita menghadapi 2 pertandingan lagi ya, nanti yang kira-kira kita bisa menang. Ya semoga bisa menang, tapi jangan menganggap remeh ya. Buktinya waktu kita kalah sama Cina itu Sintayong meremehkan Cina, nggak taunya kalah lawan Cina. Ya ini sekarang nggak boleh terjadi lagi, harus terpikirkan dengan matang. Tapi Patrick Kluivert udah bilang teman-teman, semua sudah dihitung dengan matang. Ya, oke itu aja teman-teman ya. Berita terbaru bahwa semua pemain yang naturalisasi bisa membela timnas Indonesia saat melawan Australia. Ya, jadi surat-suratnya sudah clean and clear. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Update terus berita-berita yang lain di Buat Makan TV. Sampai jumpa.